Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman yang Allah muliakan di BBR Buah Batu Regensi Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilmi susunan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu. Poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Kita lanjut ke adab berikutnya, adab ketujuh adalah al-hikmah. Seorang penuntut ilmu harus hikmah. Hikmah ini sebenarnya perbuatannya. Pelakunya, subjeknya disebut hakim. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan sifat hikmah. Karena Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang sudah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Surah Al-Baqarah ayat 269. Apa yang dimaksud hikmah dan bagaimana aplikasinya? Hikmah adalah seorang penuntut ilmu harus menjadi seorang pembina atau pembimbing bagi yang lain, menularkan akhlak yang dimilikinya kepada orang lain, dan juga mengaplikasikan atau menularkan, memberikan agama yang dia dakwahkan kepada orang lain dengan cara dia berbicara kepada setiap orang dengan cara yang paling tepat dengan keadaan orang tersebut. Apabila kita menerapkan cara seperti itu, kita akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana firman Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Seorang hakim, seorang yang hikmah adalah orang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat, semakna dengan adil. Inzalul asya manazilaha. Karena apa? Karena hakim itu diambil dari kata ihkam. Makna ihkam adalah itqan. Itqan maknanya adalah itqanu syai' ayyunzilahu manzilatahu. Itqan terhadap sesuatu artinya menempatkan sesuatu itu di tempatnya yang pas. Oleh karena itu wajiblah
bagi setiap penuntut ilmu untuk bersikap hikmah di dalam dakwahnya. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan beberapa tingkatan dakwah. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah An-Nahl 125. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan sebaik-baik cara, dengan cara berdebat yang terbaik. Ini 3 tingkatan dakwah. Ditambah dengan tingkatan yang keempat ketika berdebat dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ketika berdebat ada kaidah wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan sebaik-baik cara. Kecuali kepada orang-orang yang zalim di kalangan mereka boleh dengan cara lain. Jadi inilah 4 tingkatan dakwah. Pertama dengan hikmah, kedua dengan mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik, dan yang ketiga dengan cara berdebat. Berdebat juga harus dengan cara yang baik. Kecuali kalau lawan debat kita ini zalim, boleh diambil cara lain. Setiap penuntut ilmu hendaklah memilih cara-cara dakwah yang lebih dekat untuk diterima. Lebih memungkinkan untuk diterima. Sebab setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Karakter ini mengharuskan, perbedaan karakter ini mengharuskan penerapan cara dakwah yang berbeda pula. Ini ada beberapa contoh dalam hadis ketika Rasul SAW berada di dalam masjid dengan para sahabatnya. Lalu ada orang Arab Badui. Badui itu pegunungan. Dan orang, bahasa kitanya orang udik gitu, orang kampung. Karena di pegunungan jauh dari Madinah, jauh dari pembinaan, pendidikan, bimbingan, maka kurang beradab, rata-rata kasar. Makanya orang-orang Arab, kalau ada orang yang kurang tata krama, kurang santun, kurang peduli, disebut badui, dasar badui gitu. Maknanya Arab Badui. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid lalu dia kencing di pojok masjid. Para sahabat mau mencegah, melarang. Ketika melihat respon para sahabat, Nabi Ali SAW menyatakan da'au, biarkan dia. Terus beliau meminta seember air lalu dibanjurkan kepada, bukan ke orangnya, tapi ke bekas kencingnya tadi. Karena masjid waktu itu tidak berkarpet, tidak berkeramik, tapi masih tanah. Membersihkannya nggak perlu dipel, makanya tanah dipel. Cukup dibanjur. Lalu dengan bijaksana beliau berkata, Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'im min hadhal baul wal qadar. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wassalah wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada air kencing atau kotoran manusia. Sebab masjid itu hanya untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Quran. Melihat seperti itu, orang Arab Badui berbeda responnya kepada
para sahabat dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat makan seperti mau melabrak dia gitu. Kalau Nabi mencegah pelabrakan itu dan membiarkan dia menyelesaikan hajatnya, kemudian menasihati dengan lemah lembut. Beda sikap. Nabi mah hikmah, para sahabat mah kurang hikmah. Lihat responnya. Orang tadi dadanya lapang melihat respon Nabi alaihissalam. Lihat bagaimana dia berdoa. Dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Jangan engkau berikan rahmatmu kepada yang lainnya. Jadi Nabi mah didoakan rahmat, yang lain mah tidak. Kenapa? Karena berbeda sikap antara Nabi dengan sahabatnya. Ya, ini contoh sikap hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Muawiyah bin Al-Hukam As-Sulami. Dia ini mu'allaf, baru masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam dia sudah banyak bermuamalah, bergaul dengan para sahabat. Makanya tertarik. Makanya sebelum dia Islam, dia sudah mengetahui beberapa adab Islami. Setelah masuk Islam dia sholat bersama Nabi alaihissalam. Dia menuturkan bainana ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Ketika aku salat bersama Rasul alaihi salatu wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin di dalam salatnya. Lalu aku doakan yarhamukallah, padahal di dalam salat. Faramanil qaum bi absarihim, maka orang-orang menatapkan mata-mata mereka ke arahku. Lalu aku menghardik mereka dengan mengatakan wasukla Umayyah. Artinya celaka ibu-ibu kalian, bukan celaka, kasihan ibu-ibu kalian. Sakulatka ummuk disebut kalimatut tarahum wa tasyaffuq, kata yang mengungkapkan rasa kasihan kepada lawan bicara. Kasihan ibu kalian telah kehilangan kalian. Itu intinya mah celaan kepada orang yang diajak bicara. Masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kamu memelototi aku? Itu kata Muawiyah. Karena ketika dia mendoakan yarhamukallah, orang-orang melotot ke dia ya, padahal lagi sholat. Dia nggak enak dipelototin gitu, lalu ngomong ngapain kalian melototin aku? Padahal lagi sholat. Kalau ini dilakukan oleh orang yang tahu dan sengaja, batal sholatnya. Tapi karena ini mu'allaf, baru masuk Islam, nggak tahu bahwa bicara itu nggak boleh. Lalu apa yang terjadi? Faja'anu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Mereka, para sahabat, memukul-mukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Berisyarat diam. Jangan ngomong loh ketika sholat. Falamma ra'aitum yusmitunani. Ketika aku melihat mereka itu menyuruh aku diam, aku pun diam. Falamma shalla Rasul alaihi salatu wassalam fabi abi huwa wa ummi. Setelah Nabi SAW selesai sholat, maka kalimat fabi ummi huwa wa abi atau fabi abi huwa wa ummi
sering disalah terjemahkan oleh para ustadz, oleh para penerjemah buku dengan mengatakan demi bapakku, dia dan ibuku. Ya. Berarti sumpah dengan menyebut makhluk. 3 yang disebut. Bapaknya, Nabi SAW dan ibunya. Padahal nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dia telah syirik atau telah kufur. Nah, padahal ini kalimat bukan kalimat sumpah. Maka diterjemahkan tidak boleh fabi abi huwa wa ummi, demi bapakku, dia dan ibumu. Kadang seorang sahabat bi abi anta wa ummi. Terus diterjemahkan demi bapakku, engkau dan ibuku. Ada kesan penerjemahannya itu seolah-olah dia bersumpah dengan menyebut bapaknya, ibunya, dan Nabi alaihissalatu. Ini salah, keliru. Makna dari fabi abi huwa wa ummi artinya ja'altu abi wa ummi fidaan laka ya Rasulullah. Artinya aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Menunjukkan Nabi SAW lebih dicintai, lebih diprioritaskan dibanding orang tuanya sendiri. Dan inilah bukti keimanan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai dibanding bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Sampai ini teguran Nabi kepada Umar, fawallahi anta ahabu ilayya min kulli syai' illa min nafsihi. Demi Allah engkau ya Rasul, lebih aku cintai daripada apapun kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta kepada diriku daripada kepada engkau. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dia cintai daripada siapapun. Hatta min nafsi, sampai dibanding mencintai diri sendiri. Maka sejak itu Umar mengatakan, fawallahi antal an ahabbu ilayya hatta min nafsi. Engkau ya Rasulullah sekarang demi Allah lebih aku cintai sekalipun daripada mencintai diriku sendiri. Lalu kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang juga langsung wahai Umar. Iya sekarang. Jadi ketika Muawiyah melihat Nabi SAW selesai sholat, fabi abi huwa wa ummi, maka ayahku, ibuku menjadi tebusan bagi beliau. Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fawallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Tidak pernah aku melihat seorang pengajar yang lebih baik cara mengajarnya daripada beliau. Demi Allah beliau tidak memarahiku, tidak memukulku dan tidak mencela aku. Beliau hanya berbicara secara umum, tidak ditujukan langsung kepada Muawiyah. Hanya beliau berbicara, inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Hanyalah isi sholat itu tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran.
Inilah salah satu contoh hikmah Nabi SAW. Berlemah lembut kepada dua orang yang dua-duanya memang lebih layak disikapi dengan sikap yang lemah lembut. Tadi yang pertama orang Arab Baduy yang kencing di masjid, dia belum Islam. Makanya doanya Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Tidak Allahumma arhamni wa Rasulullah. Seandainya dia sudah Muslim pasti menyebut Nabi Allah atau Rasul. Tapi ini enggak, Muhammad. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Melihat kelemah lembutan Nabi SAW. Ini Arab Baduy, orang bodoh, orang kafir disikapi dengan lemah lembut. Ini juga Muawiyah mu'allaf. Dia baru masuk Islam nggak tahu bahwa sholat nggak boleh ngomong. Tapi dia ngomong. Dan Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali sholatnya. Menunjukkan sholatnya sah. Kenapa? Karena kebodohan, ketidaktahuan. Jadi sebuah kesalahan di dalam ibadah yang dilakukan karena ketidaktahuan yang menyebabkan sholatnya batal dengan kesalahan tadi. Tapi karena dilakukan karena kebodohan maka dianggap tidak batal, dianggap sah, dianggap dimaklumi tuh kesalahannya. Karena belum tahu. Contohnya Muawiyah. Dan ada banyak contoh lain. Umar sama Ammar radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab sama Ammar bin Yasir. Diutus oleh Nabi SAW. Berangkat. Pas bangun tidur mau sholat subuh dua-duanya junub. Mimpi basah. Tak ada air. Dua-duanya ijtihad. Umar mah tidak sholat. Tidak mandi karena nggak ada air. Dia berpikir percuma sholat. Nggak sah karena junub. Ammar bin Yasir mah guling-guling di tanah. Mandi dengan pasir lalu sholat. Siapa yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya salah, nggak ada yang benar. Sesampainya di Madinah diceritakan pengalamannya, kata Nabi SAW, kafa an taqula biyadaika hakadha. Cukuplah bagi kamu untuk melakukan dengan dua tanganmu seperti ini. Lalu diajari tayamum. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh kepada Umar ataupun Ammar untuk mengulang kembali sholatnya. Tidak. Menunjukkan itu sudah dianggap sah. Walaupun sebenarnya salah. Kalau itu dilakukan sengaja dan tahu maka tidak sah. Tapi karena ketidaktahuan dianggap sah. Ini tidak tahu dari aspek syar'i. Saat itu belum tahu tayamum. Termasuk tidak tahu dari aspek hissi. Apa? Tidak tahu dari aspek hissi itu aspek realitanya, kenyataannya. Nanti ketika dikasih contoh bisa paham. Nabi SAW yang mengalami langsung beliau sholat dengan sahabatnya memakai sendal. Di tengah sholatnya Nabi SAW mencopot sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Melihat begitu semua sahabat mencopot sendalnya disimpan. Karena ittiba. Mengikuti, pokoknya Nabi begitu, begitulah. Mau tahu alasannya mau tidak, ittiba saja sudah. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya, kenapa kalian mencopot sendal-sendal kalian? Dijawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Lalu beliau menyatakan, tadi datang kepadaku Jibril, berbisik, di sendalku ada najis. Makanya aku copot.
dan melanjutkan sholat. Jadi separuh sholat Nabi alaihi salatu wassalam ada najis di sendalnya. Tapi karena beliau tidak tahu, maka dianggap sah. Beliau tidak membatalkan sholatnya, mengulang dari awal, tidak. Jadi separuh sholat Nabi yang ada najisnya dianggap sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak tahu terhadap hissi, terhadap realita. Kalau aturan syar'inya tahu pasti beliau. Kalau ada najis nggak boleh sholat bernajis. Tapi karena tidak tahu secara hissi, realitanya nggak tahu bahwa itu ada najis, beliau tetap pakai sendal. Sampai Jibril memberitahu baru dicopot. Tanpa membatalkan sholatnya. Dan banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan bila ibadah dilakukan secara salah karena ketidaktahuan, baik tidak tahu terhadap aspek syar'inya atau aspek hissinya, maka sah. Tidak perlu diulang. Seperti umpamanya kita sholat aja pakai sarung, pakai sajadah, sholat sunat. Atau mungkin sholat fardu karena baru pulang safar, ketinggalan sholat berjamaah di masjid, akhirnya sholat sendirian di rumah. Begitu beres salam lagi wirid, datang istrinya, Pak, itu sarung kaompolan budak tadi. Kaompolan budak. Ada najisnya. Sering kan kita bingung nih ya, waktu sholat masih ada. Apa kita ulang enggak salat kita? Jawaban yang benar tidak perlu diulang. Karena kita sudah selesai salatnya. Adapun ada najis tadi karena tidak tahu. Setelah tahu mah, kalau tadi di pertengahan ketika salat gitu ya, istrinya bilang itu ada najis, wajib dibuka. Sarungnya aja dibuka. Kalau di dalam sarungnya masih ada celana panjang, nggak perlu batal itu sholatnya, alungkeun we sarungnya, teruskan sholatnya. Tapi kalau di balik sarung tidak ada apa-apa lagi, ya batal sudah. Ya udah batal kan, kemudian ulang dari awal. Tapi apabila sudah selesai salam lagi wirid baru dikasih tahu, tadi ada najisnya. Maka nggak perlu diulang. Cukup sah. Tapi nanti kalau mau sholat sunat ya ganti. Jangan sampai dipakai lagi. Karena sudah tahu sekarang ya. Nah. Kita lanjut ke yang tadi. Kata Muawiyah. Nabi SAW hanya berbilang sholat ini nggak layak. Ada ucapan manusia. Jadi ditolerir dua orang ini karena dua-duanya bodoh. Lain dengan contoh yang ketiga. Yang ketiga ini mah sahabat senior. Sudah lama masuk Islam. Sudah tahu hukumnya secara syar'i. Dan menjadi contoh bagi sahabat yang junior. Lalu melakukan pelanggaran. Coba lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Libas, bab tahrimu khatamidz dzahab 'ala rijal. Bab tentang haramnya cincin emas bagi laki-laki. Nabi SAW melihat seorang sahabat senior memakai cincin dari emas di tangannya. Melihat begitu oleh Nabi SAW dicabut. Kemudian dilempar. Sambil berkata secara ketus, Ya'madu ahadukum ila jumrati min nar fayaduha fiyadi. Mengapa aku melihat salah seorang di antara kamu mengambil bara api dari neraka lalu diletakkan di jarinya. Dilempar. Ini lembut apa kasar? Kasar atuh.
Jangankan Nabi SAW. Umpama saya melihat ada antum yang cincin. Sambil baketut. Baud. Hasem budi amprotan. Artinya cemberut. Kasar apa lembut? Kasar. Tersinggung enggak? Iya. Sampai orang itu ngahruk. Ngahruk itu apa ya? Ya begitu, mengharuk. Sampai para sahabat kasihan lalu berkata, khudh khatamak intafi bi. Ambil cincin, manfaatkan dia, jual, uangnya kan bisa untuk nafkah untuk apa gitu. Apa dia bilang? Fa wallahi la akhudhu khataman tarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil kembali cincin yang pernah dibanting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, beda kan? Kenapa ke yang ini kasar, kenapa yang itu lembut? Padahal kesalahannya kalau dibanding ini ya bisa dianggap setara atau lebih fatal yang tadi, yang kencing di masjid ya, yang sholat sambil ngomong itu mungkin lebih fatal. Tapi kenapa perlakuannya berbeda? Inilah yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan fa uslubut tawjihuna asyad. Cara memberikan bimbingan pengarahan kepada sahabat ketiga ini lebih keras, lebih kasar. Kenapa? Li'anna likulli maqam maqala. Karena masing-masing orang berbeda perlakuan. Sangat tergantung dari status, identitas atau kedudukan orang tersebut. Sama dengan umpamanya anak kecil sebelum 10 tahun suruh sholat dengan lemah lembut. Setelah 10 tahun gak mau sholat juga apa? Pukul. Murru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Nah, ini perubahan uslub atau cara mendidik sangat ditentukan oleh siapa yang dididik. Sebelum 10 tahun jangan dipukul. Kalau urusan sholat ya urusan sholat. Tapi setelah 10 tahun gak mau sholat pukul. Walaupun si anak mungkin salah tanggap, salah paham. Oh bapak sekarang berubah. Dulu mah lemah lembut gak pernah mukul. Sekarang mah sudah mukul. Berubah. Padahal bukan berubah karakter bapaknya. Tapi berubah metode mendidik. Dulu mah belum 10 tahun. Iya begitu ya. Setelah 10 tahun mah beda lagi. Dan itu hanya urusan sholat. Adapun dalam urusan selain sholat, jangan dikiaskan kepada di luar sholat. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh si anak tidak dipukul. Dikiaskan dengan sholat. Walaupun belum sholat, jangan dipukul sebelum 10 tahun. Lalu dikiaskan. Ini keliru, ini kias yang fasid. Kenapa? Karena para sahabat suka memukul anak-anaknya usia 6 atau 7 tahun ketika dia melanggar janji atau khianat terhadap amanat. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari mengutip pendapat Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri seorang ulama tabi'in. Orang tuanya sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah. Dulu orang-orang tua kami suka memukul kami karena urusan janji dan amanah. Wa nahnu 6 sinin atau 7 sinin. Padahal kami satu usianya 6 atau 7 tahun. Dipukul oleh orang tuanya. Bukan karena meninggalkan sholat, tapi karena melanggar janji dan amanah. Boleh? Boleh. Oleh karena itulah maka setiap orang diperlakukan secara berbeda tergantung kepada
kondisi dan kedudukan orang itu di mata manusia. Yang penting mah adalah wal maksud husulul manfaah. Yang dimaksud adalah teraihnya manfaat dengan metode yang kita terapkan kepada orang yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Nah, inilah yang dimaksud dengan hikmah. Lalu berkata Syekh Al-Utsaimin, kalau kita perhatikan kebanyakan duat pada zaman Kiwari, kita menemukan sebagian dari mereka karena ghirohnya, semangatnya yang tinggi, sampai dia melakukan tanfir di dalam dakwahnya. Tanfir itu adalah membuat orang lari dari dakwahnya karena kekasaran cara dakwahnya. Kalau mereka menemukan ada seseorang yang melanggar yang haram, pasti akan dihardik dengan keras dengan mengatakan, kamu gak takut kepada Allah, kamu gak takut azab, kamu pengen ke neraka, macam-macam kan gitunya. Dan ucapan-ucapan sejenis yang membuat orang lari dari dakwah. Ini enggak bagus. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan hasil yang diinginkan. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika mengutip ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang ahlul kalam. Ahlul kalam itu ahli filsafat. Ahlul ro'i. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau berkata, hukmi fi ahlil kalam ayadribu bil jarid wan ni'al wa yutafu bihim fil asyair wa yuqal hadha jazau man taraka al-kitab was sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Kata Imam Syafi'i, hukum yang aku terapkan tentang ahli kalam, mereka itu harus dipukul dengan pelepah kurma dan sendal sambil diarak berkeliling ke pasar, ke jalan-jalan sambil dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Imam Syafi'i termasuk yang ijma ulama, termasuk Imam Syafi'i mengharamkan mempelajari ilmu kalam dan ada sanksi dengan hukuman seperti tadi. Dan pembahasan haramnya belajar filsafat, belajar ilmu kalam, belajar ilmu mantiq, itu dibahas ketika orang mau belajar ilmu mantiq. Di pesantren itu belajar, diajarkan ilmu mantiq, ilmu logika diajarkan. Termasuk di perguruan tinggi Islam, dulu IAIN, sekarang UIN. Ada pelajaran ilmu mantik? Ada. Ada pelajaran ilmu filsafat? Ada. Tapi materi pertama yang dibahas adalah apa hukum mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik. Dipelajari. Semuanya dibahas semua ulama ijma' haram. Tidak boleh. Lalu salah satunya dikutip perkataan Imam Syafi'i. Hukmi fi ahli kalam ayudrabu bil jarid wan ni'al wa yutafu fil asyair wa yuqalu hadha jaza'u man taraka al-kitab was sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Hukum yang aku terapkan bagi ahli kalam dipukuli dengan pelepah kurma dan sendal diarak sambil dikatakan ini sanksi hukuman bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah. Dan kemudian mempelajari ilmu kalam. Nah itu dibahas. Kecuali bagi orang yang memenuhi dua persyaratan boleh. Karena para ulama juga ahli ilmu kalam. Mempelajari filsafat, iya. Tapi sudah terpenuhi pada diri mereka dua syarat. Syarat pertama mereka sudah menguasai terlebih dahulu ilmu agama Islam yang benar. Akidahnya, syariahnya, semuanya sudah kokoh. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terpengaruh. Kedua, imannya kuat. Keyakinannya. Nah kalau dua ini terpenuhi boleh. Dan
tujuan mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat untuk menemukan kekeliruannya, penyimpangannya, kesalahannya, dan seterusnya untuk dibongkar, diterangkan ke umat agar umat tidak tertipu. Tapi kalau dua ini belum terkuasai, ilmu syariat Islam belum terfahami secara benar. Terus keyakinannya juga masih bisa goyah. Lalu belajar filsafat bahaya. Bisa goyang benar-benar, bisa murtad dari agama Islam yang sebenarnya tuh. Bisa kacau pola fikirnya. Statusnya tetap Islam tapi statementnya menunjukkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ada yang begitu? Banyak. Kayak kita bingung, ini direct dihajar orang ini ngaku Islam, ya enggak? Muslim dia gitu. Tapi statement itu bikin gemes umat Islam. Bulat-bulat we perep tetah. Nah, jadi itulah hukum yang diterapkan oleh Imam Syafi'i tentang ahlul kalam. Keras nggak ini Imam Syafi'i? Keras apa tidak? Keras atunya. Keras atuh. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari Imam Syafi'i seperti ini? Keras mana Imam Syafi'i dengan Ibn Taimiyah? Kebanyakan orang lebih keras Ibn Taimiyah tuh ya. Padahal beliau orangnya lemah lembut. Coba lihat perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, "Innal insana idza nadhara ila haula wajadahum mustahiqina lima qalahu Syafi'i min wajhin walakinnahu idza nadhara ilaihim bi ainil qadar wal hirah qad istawalat alaihim wasyaitan qad istahwadha alaihim fa innahu yaruqqu lahum wa yarhamuhum wa yahmadullaha an afahu mimma ibtalahum bih utu zaka'an wa ma utu zaka'a au utu fuhuman wa la utu uluma au utu sam'an wa absaran wa af'idatan fama ughni anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la af'idatu min syai'." Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau seseorang melihat kepada ahlul kalam zaman sekarang, maka dia akan menemukan ahlul kalam sekarang ini sudah berhak layak dihukum seperti perkataan Imam Syafi'i. Ini dari satu sudut pandang. Kudu nama tadi cepetan gitu. Kan gitunya. Ini dari satu sudut pandang. Akan tetapi apabila dia melihat dengan sudut pandang takdir, orang ini sudah dikuasai setan, sudah didominasi oleh setan. Maka dia akan merasa kasihan kepada mereka. Lalu memuji Allah, bertahmid atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa mereka. Karena apabila ada seseorang melihat orang lain dapat musibah, kan ada doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpahnya. Wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Dan telah memberikan karunia kepadaku dibanding kebanyakan orang yang telah Allah ciptakan dengan karunia yang sangat banyak. Kita mah alhamdulillah diselamatkan, tidak dapat musibah agama seperti yang menimpa mereka. Termasuk ini juga berlaku bagi orang yang melihat orang lain terkena musibah dunia. Jadi jangan dicela orang yang terjerumus ke dalam kebidahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam penyimpangan dalam masalah agama. Langsung berdoa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum bih.
wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Maka kata Nabi SAW, siapa orang yang berdoa begitu, ketika melihat orang lain terkena musibah, Allah akan jaga orang itu dari musibah tersebut. Tapi siapa yang mencela orang yang terkena musibah lalu dicela, dijamin orang itu akan Allah jerumuskan ke dalam musibah yang dia cela. Maka jangan sampai orang atau kita melihat orang lain keliru, sesat, dicela. Jangan, berdoalah. Dan itulah sunnatullah. Saya pernah terkena tuh ini. Jadi ada orang dulu ikhwan. Saya waktu itu ramping 76 kilogram. Tinggi saya 172. Berat 78. Ideal ya, berotot. Lincah lah pokoknya. Gitu ya. Ada ikhwan yang waktu itu beratnya 94. Saya celah, antum gitu-gitu amat kayak pesumu gitu. Dicela. Bukannya berdoa dengan doa ini. Kenapa Ustaz? Apa enggak tahu, apa lupa? Kak usap setan saat itu namanya. Apa yang terjadi sejak itu? Dung badan melambung sampai 96. Beberapa tahun yang lalu itu. Sampai terkena diabetes tipe 2. Apa kata dokter? Itu perut kempesan dah sana. Kalau enggak kempes, diabetesnya bahkan meningkat terus. Akhirnya setelah itu saya kempesin. Rada kempes semesan tuh. Sekarang sudah hampir agak rata. Agak. Masih belum rata. Sebulan lagi insya Allah rata. Jadi saya terjerumus ke dalam keburukan yang dahulu saya cela. Ya. Hati-hati kalau ada orang yang gendut, jangan dihina, si gendut. Si sumo, si gemrot. Jangan. Nanti kena loh. Ya. Kalau sudah gendut itu susah untuk bisa turun. Jadi pertama tadi disebutkan lihatlah dengan kacamata takdir. Allah mentakdirkan orang itu terjerumus ke dalam keburukan. Dan itu pasti ada hikmah. Mungkin ada beberapa kesalahan orang itu yang menyebabkan Allah menghukum orang itu dengan cara dijerumuskan ke dalam filsafat atau ilmu kalam. Orang itu sudah dikuasai syaitan. Kita harus kasihan kepada dia. Sayang kepada dia. Dan memuji Allah atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa orang lain. Orang itu diberi kecerdasan. Tapi tidak diberikan kesucian jiwa. Orang itu diberi pemahaman, tapi tidak diberi ilmu. Orang itu diberi pendengaran, penglihatan dan hati, tapi semua itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi ada dua sudut pandang ketika melihat seseorang terjerumus ke dalam kesalahan. Pertama, kalau dari segi syar'i, ya dia itu keliru, dia itu salah, menyimpang, mungkin sesat. Tapi sudut pandang takdir menyebabkan kita kasihan kepada dia. Kasihan ini mendorong kita untuk mendakwahi, menuntun dengan lemah lembut. Bukan mau puas, bukan mencela. Kalau mencela itu ingin puas. Kalau menghina, memaki-maki itu ingin puas. Karena orang itu sudah dalam keadaan terkena musibah, kemudian kita cela 2 kali dia. Sudah jatuh, tertimpa tangga, di smackdown 3 kali. Nuborok dirorojok. Kata Syekh Al-Utsaimin, hakadha yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Demikianlah wahai saudaraku, hendaklah kita memandang ahli maksiat dengan 2 sudut pandang. Pertama, sudut pandang syariat. Yang kedua, sudut pandang takdir.
Adapun sudut pandang syariat, kita tidak boleh takut menegakkan hukum Allah, tidak boleh takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Mungkin ketika melaksanakan aturan Allah, kita dicela orang, tegaan, keras, kasar, ekstrim, radikal, macam-macam. Nggak perlu takut. Wala yakhafuna laumata laim. Jangan kalian takut terhadap celaan orang-orang yang mencela ketika melaksanakan hukum Allah. Sebagaimana firman Allah tentang hukuman bagi para pezina. Diapain? Yaitu dijilid. Bukan dibikin buku. Dijilid itu dicambuk, dipecut. Kalau pelakunya bujang dan lajang yang belum pernah menikah, lalu berzina. Adapun kalau pelakunya pernah menikah atau masih menikah, masih punya suami, masih punya istri, atau junda dan duda, junda dan dada. Apa? Janda dan duda. Sudah gak kepikiran jadi salah. Gak kepikiran janda, gak kepikiran duda. Seperti janda dan duda berzina, itu di apa? Dirajam sampai mati. Tapi kalau bujang dan lajang, dicambuk. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 2. Kata Allah, fajlidu. Jadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillah. Wanita pezina dan laki-laki pezina, jilidlah masing-masing dari keduanya 100 kali jilid. 100 kali pecutan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu punya rasa kasihan kepada mereka dalam melaksanakan hukuman Allah. Kan tetegaannya. Apalagi wanita baru cambuknya diangkat, ngajarowok. Kadang-kadang pingsan. Nggak jadi. Kan gitunya. Kalau menuruti rasa belas kasihan. Tenggal lah. Walaupun jejeritan, walaupun hati kita nggak tega, laksanakan. Nah, itu kalau kita melihat ahli maksiat dengan kacamata syar'i. Kalau itu harus dihukum, laksanakan tetap hukuman syar'i tersebut. Gak boleh ada mengedepankan rasa kasihan sehingga tidak tega lalu tidak jadi. Sampai para ulama ikhtilaf. Karena cambukan itu yang menghapus dosanya. Kita menyambuk dia itu karena kasihan kepada dia. Kalau gak dicambuk dia akan diazab di nerakanya. Cambukan itu menghapus dosa zina mereka. Sampai kalau kasihan antep lah kan baik gitu. Daripada di akhirat di neraka jauh lebih dahsyat daripada dicambuk di dunianya. Sampai para ulama ikhtilaf. Bagaimana kalau sebelum 100 kali jilid itu orang sudah mati. Bahkan karek angkat krepak mati. Ternyata ada jantung. Sudah mati ini. Apa terus atau tidak? Karena kalau diteruskan kan sudah mati percumanya enggak? Tapi kalau tidak diteruskan ini hukum Allah loh. Sebagian ulama menyatakan walaupun sudah mati terus. Karena ini hukum Allah dan ini sebagai azab di dunia yang bisa menghapus azab dia di akhirat. Terus saja walaupun sudah mati cambuk. Malah mungkin lebih ringan beban psikis kita. Sudah mati akan kerasa lagi. Tidak jejeritan gitu ya. Tidak mengeluh. Nah seperti itu. Itu kalau kita melihat dengan kacamata syar'i. Kedua kata beliau. Wa nanzur ilaihim bi'ainil qadar. Wa narhamuhum wa naruqqu lahum wa nu'amiluhum bima narahu aqrab ila husul maqsud wa zawalil makruh. Dan yang kedua kita memandang kepada mereka dengan kacamata takdir. Kita harus mengasihani mereka. Kasihan mereka.
Mereka ditakdirkan oleh Allah terjerumus ke dalam penyimpangan itu. Lalu kita mensikapi mereka dengan cara yang lebih dekat kepada teraihnya tujuan dan hilangnya hal yang tidak disukai. Diperlakukan secara lemah lembut. Dan ini termasuk asar dampak dari ilmu yang dimiliki oleh para tulabul ilm berbeda dengan orang-orang bodoh. Orang bodoh hanya mengandalkan semangat, mengandalkan ghirah, tapi tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Terjadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan kasar. Amar ma'ruf tidak dengan cara yang ma'ruf. Nahi munkar dengan cara yang lebih munkar. Itulah amar ma'ruf nahi munkarnya orang bodoh. Dakwah dengan kasar itulah dakwah yang dilakukan oleh orang yang bodoh, yang tidak memiliki hikmah ketika dakwahnya. Fatalibul ilm ad-da'iyah ila Allah yajib ayastamil al-hikmah, maka seorang penuntut ilmu yang mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada Allah, wajib dia mempergunakan, menerapkan sikap hikmah di dalam dakwahnya. Inilah adab yang ketujuh bagi para penuntut ilmu, ya. Sudah, untuk sekarang hanya ketujuh saja. Insya Allah ke-8, ke-9 dan seterusnya kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung pas kalau kita ibadah terus sesuatu yang tidak tahu misalkan terkena najis, kan itu tidak perlu diulang lagi. Nah, sekarang apa hukumnya najis hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, misalnya kucing, burung dan lain-lain gitu, Ustaz. Iya. Bagaimana najis yang ada di sekeliling seperti kotoran-kotoran binatang? Tergantung binatangnya. Kalau binatangnya binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Seperti kambing, seperti sapi, seperti ayam. Maka kotorannya tidaklah najis. Jadi kalau umpamanya ada kambing dan punya kandang, ada kotoran di sana, kita boleh sholat di kandang kambing. Boleh sholat di kandang sapi. Adapun Nabi SAW melarang seorang sholat di kandang unta. Dibahas oleh para ulama bukan karena najisnya kotoran unta, tapi karena di sana disebut dengan sebutan rumah syaitan, laknatullahi alaih. Jadi kotoran binatang yang ada di sekeliling selama itu halal dimakan maka tidak najis. Adapun kalau yang haram dimakan, jumhur ulama seperti kucing, seperti anjing, seperti harimau dan yang lain-lain itu najis. Tidak sepakat para ulama. Seperti kucing, apakah kotorannya termasuk kencingnya najis atau tidak? Ulama ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan iya najis. Walaupun ada yang menyatakan tidak najis. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Ya. Ihtiyat kalau umpamanya kotorannya kotoran kucing, kita anggap saja najis dan bersihkan diri kita. Jadi kalau umpamanya kita memelihara kucing atau ada kucing masuk ke kita, kan terutama kucing jalu tuh. Jalu itu apa? Laki-laki, jantan gitu. Masuk ke rumah kita, leos segitu kan. Kenapa? Karena dia menandai itu daerah kekuasaan. Saya pernah waktu di Masjid Al-Ukhwah ya. Ketika di meja kayak begini, datang kucing. Saya sudah curiga tuh. Betul aja, dikencingin tuh di mejanya. Saya juga kena kakinya ya.
Ya, lebih selamat kita cuci. Tapi tidak harus 7 kali sekali dengan tanah. Itu mah kalau dijilat anjing. Ya. Adapun kalau kucing, ya anggap saja najis itu lebih selamat kemudian kita cuci. Tapi kalau ada yang menyatakan kotoran kucing tidak najis, biarkan. Karena apa? Karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun jumhur ulama menyatakan ya itu najis. Jadi kalau kita bisa membersihkan diri, bersihkan. Adapun kalau kotoran ayam, kambing, keinjak sama kita, maka tidak najis. Kalau umpah ke bawah sholat nggak masalah. Hanya memang realita menyatakan kotoran ayam itu bisa mendadak seseorang pincang kalau keinjak. Ya enggak? Kalau di rumah gitu, nggak ada orang pincang. Wallahu a'lam. Bagaimana tanggapan Ustadz sekarang? Sebagian orang ada yang ngaku-ngaku keturunan dari Rasulullah SAW. Biasanya dari kalangan para habib. Ya habib itu keturunan Nabi SAW. Ya sah-sah saja, nggak masalah. Ada orang yang ngaku turunan Nabi SAW. Biarkan, nggak perlu kita keki. Wajib nggak kita memuliakan Nabi dan keluarganya? Wajib. Melebihi memuliakan selain mereka. Iya. Ya. Jadi kalau ada 2 orang, satu turunan Nabi, satu bukan, kita harus lebih menghormati yang turunan Nabi SAW. Makanya di dalam sholawat-sholawat kita selalu disertakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah iya, nggak apa-apa mengaku juga. Cuma ada cumanya tuh. Yang harus diikuti dari manusia, baik dia turunan Nabi SAW atau bukan, adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai ngaku turunan Nabi, akhlaknya seperti Abu Jahal. Akhlaknya kasar, akhlaknya keras. Akhlaknya itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi sangat rendah hati, ya, tidak sombong, tawadu. Ini karena merasa turunan Nabi harus dimuliakan. Kalau orang salaman sama dia harus cium tangan bolak-balik. Tidak hanya panggungnya, tangannya. Kalau bisa semuanya. Bahkan ada yang mencium kakinya juga dibiarkan, merasa bangga dengan hal itu. Andai Nabi SAW tahu, pasti, saya yakini pasti marah. Nabi SAW itu ketika beliau datang, para sahabat lagi duduk gitu ya. Lalu mereka berdiri menyambut. Kata Nabi SAW, la tuturuni kama ataratan Nasara ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan aku. Seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Ibnu Maryam. Aku hanyalah hamba Allah dan utusan. Berdiri aja gak mau. Jadi para sahabat berdiri menyambut, beliau gak suka itu. Tawadhu'nya beliau. Berdasarkan hal itu, akhlak seorang Nabi itu yang harus terwariskan kepada turunannya. Yang harus diwarisi oleh turunannya adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai mengaku turunan Nabi, isinya ibadahnya, pemahamannya penuh bid'ah. Akhlaknya kasar dan menyebabkan orang itu merasa khawatir dengan ketajaman lisannya. Seorang muslim yang sejati, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari lisannya ataupun tangannya. Ya. Nah, jangan sampai memalukan keluarga Nabi SAW. Ngaku turunan Nabi SAW. Akhlaknya bertolak belakang dengan Nabi SAW.
ngaku turunan Nabi SAW, tapi pemahamannya, ajarannya banyak menambah-nambah dari ajaran diajarkan oleh Nabi SAW. Ngaku turunan Nabi SAW. Tapi banyak memakai hadis-hadis palsu dan dhaif. Apalagi hadis-hadis palsu yang mengangkat kemuliaan dirinya sebagai turunan Nabi SAW. Dan sholawat nama lebih ketat kita daripada mereka. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad SAW, kita selalu bersolawat. Mereka mah tidak. Nabi berkata, Rasul berkata, kan begitunya. Jarang solawat. Kalau toh solawat diritualkan, dinyanyikan, dikurkan gitu. Tapi dalam percakapan sehari-hari, ketika mendengar nama beliau atau menyebut nama beliau SAW, jarang bersolawat. Coba lihat dalam ceramah-ceramahnya ya. Begitu. Jadi biarkan kalau ada orang yang mengaku turunan Nabi SAW. Kalau ketemu, hormati dia sebagai turunan Nabi SAW. Kalau dia ya Habib, ya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, muliakan dia karena dua alasan itu. Dimuliakan karena sunnah yang beliau pegang, dimuliakan karena turunan Nabi SAW. Ada nggak ustadz kita yang Habib? Ada, Salim Muhdar, Ustadz Salim Muhdar. Itu turunan Nabi SAW. Tapi tidak mau saya Habib. Kalau datang cium tangan. Enggak. Pernah ke Selacau, pernah ke Jalan Jurang, pernah ketemu saya beberapa kali di Madinah, pernah ketemu. Kalau ketemu merangkul biasa. Tidak ingin, nih saya Habib. Enggak. Malah beliau yang mencium kening saya. Ubun-ubun ya, ubun-ubun. Karena dari segi usia lebih muda dari saya. Saya masih muda, tapi beliau lebih muda lagi. Menisien disebut tua. Apakah dengan melaksanakan sunnah Rasul, termasuk mencintai Rasul lebih dari diri sendiri? Salah satunya ya. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama diaplikasikan dalam bentuk mengikuti sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnahnya ya. Bagaimana hukumnya bila membeli emas dengan cara kredit hingga cicilan yang sampai lunas? Misal beli emas 50 gram dengan kredit 2 juta sebulan. Nggak boleh, ini riba. Karena emas adalah uang. Membeli emas itu sama dengan sorf. Sorf itu kayak kita membeli mata uang lain atau menjual mata uang lain. Itu harus yadan biadin. Harus kontan, tidak boleh kredit. Ya, kalau ada jeda waktu maka itu riba. Maka tidak boleh mencicil, menjual atau membeli emas secara cicilan. Tidak boleh. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita libur dulu 2 Sabtu ya kira-kira. Nanti Sabtu yang ketiga yang akan datang di akhir bulan September kita akan lanjut lagi. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.